Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapapun yang menonton video ini dari sudut kamar gelap, dari balik selimut, atau sambil menunggu malam semakin larut, izinkan saya mendoakan kalian semua. Semoga diberikan umur panjang, kesehatan yang tak terputus, dan perlindungan dari segala sesuatu yang tak bisa kita lihat dengan mata. Karena malam ini kita tidak sendirian. Apa jadinya kalau kamu menantang sesuatu yang tidak bisa kamu pahami? Apa jadinya kalau kamu keluar malam saat seluruh desa sudah bersembunyi dalam doa? Dan apa jadinya kalau kamu sendirian di malam satu suro? Setiap kisah punya sisi gelapnya. Are you ready to see what's behind the screen? Desa Wonotirto, Jawa Tengah, dikelilingi oleh hutan, sungai, dan pepohonan tua yang menjulang seperti gerbang ke dunia lain. Setiap tahun, saat tanggal 1 Suro tiba, suara desa mendadak hilang. Tak ada yang tertawa, tak ada yang menyalakan musik, tak ada yang menyalakan lampu luar. Karena mereka semua tahu, malam ini bukan milik manusia. Namanya Rama Bagaskara, pemuda 23 tahun, anak desa, tapi lama tinggal di Jakarta. Modern, berani, skeptis, dan sombong. Saat pulang ke Wonotirto menjelang 1 Suro, neneknya sudah mewanti-wanti. "Lei, malam Suro jangan keluar rumah ya. Jangan coba-coba main di luar." Tapi Rama hanya tertawa. "Nek, udah tahun 2012, bukan zaman kolonial lagi. Setan mah takut sinyal." Tepat pukul 10 malam, Rama keluar rumah dengan kamera DSLR tergantung di lehernya dan rokok di tangannya. Dia mau bikin vlog horor. Tujuannya satu, membuktikan bahwa larangan malam Suro itu cuma mitos kampung. Ia merekam dirinya sendiri sambil tertawa. "Oke guys, ini jam 10 malam. Katanya kalau kita keluar rumah bakal dihampiri. Kita lihat siapa yang datang." Sendang pengantin, tempat terlarang yang bahkan siang hari pun jarang dikunjungi. Di balik hutan bambu, di sanalah Rama menuju. Langkahnya terasa berat. Angin tak lagi bertiup, dan suara jangkrik hilang. Di balik kamera, suara Rama mulai berubah. Kenapa tiba-tiba sepi banget ya? Padahal biasanya rame jangkrik. Ia terus jalan, tapi jalan setapak itu terasa berputar-putar, seolah tidak ada ujung. Dan di tikungan kelima, dia melihat sesuatu. Sosok wanita berdiri memunggungi Rama. Pakaiannya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi punggung. Tubuhnya perlahan bergoyang, seperti sedang menangis. Rama berpikir itu prank. "Mbak, halo, lagi ngapain di sini?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik pelan, dan wajahnya tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya rongga hitam yang dalam, dan darah menetes seperti air mata. Rama mundur. Kamera mendadak mati. Gila, siapa itu? Ia lari, tapi setiap belokan membawanya kembali ke tempat yang sama. Wanita itu makin dekat, dan kini ia tersenyum. Dalam kepanikan, Rama terperosok ke dalam lubang. Ia jatuh, dan jatuh. Asterisk, jatuh ke dunia yang tidak seperti bumi. Tanahnya hitam, langitnya merah, udara berbau darah, dan di sekelilingnya ratusan manusia berdiri tanpa wajah. Mereka semua menangis, lalu tertawa, lalu menyebut namanya. "Rama, Rama A, selamat datang, selamat datang." Di tengah mereka berdiri satu makhluk paling tinggi, berjubah hitam, bermahkota emas. "Kau sudah memanggil kami."
terbaring di dekat sendang dengan mata terbuka tapi kosong. Jantungnya berdetak, tapi ia tidak bernyawa. Nenek Rama histeris dan segera memanggil Kiai Mahfudz. Kiai, cucu saya. Bukan Rama lagi. Kiai Mahfudz hanya menatap tubuh Rama lalu berkata, rohnya tertinggal di alam bawah. Kita harus menyusulnya malam ini juga sebelum terlambat. Ritual digelar di masjid tua. 4 lilin diletakkan di setiap sudut tubuh Rama. Ayat-ayat suci dilantunkan selama 7 jam tanpa henti. Di tengah malam, Rama menjerit, tapi suaranya bukan suara manusia. Biarkan aku di sini. Mereka menerimaku. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar suara tertawa ribuan orang. Kiai Mahfudz memukul lantai dengan tongkatnya. Kembalikan dia, kau belum berhak mengambilnya. Dan seketika, hening. Rama akhirnya sadar. Tapi saat ia bicara, semua orang merinding. Aku melihat dunia tempat semua orang mati tinggal, tapi mereka tidak tenang. Mereka menungguku karena aku sudah memanggil mereka. Dan saat aku masuk, mereka mengira aku mau tinggal. Ada satu makhluk tinggi, dia bilang, aku bisa hidup abadi asalkan aku ikut mereka. Kini Rama menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak pernah keluar rumah saat malam. 1 suro. Ia bahkan menyimpan tanah dari sendang pengantin dalam toples kecil. Sebagai pengingat, aku pernah ke sana, ke tempat yang tidak seharusnya dikunjungi manusia. Dan aku bersyukur aku bisa kembali. Jangan pernah bermain-main dengan malang 1 suro, karena bukan kamu yang mencari mereka, mereka yang lebih dulu mengamatimu. Dan saat kamu menantang, pintu mereka akan terbuka. Dan sekali kamu masuk, tidak semua bisa kembali. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena selanjutnya, aku akan bawa kalian ke tempat yang lebih